warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Dr. Ririn Andriana STMM. Selamat siang, Bu. Ketua Yayasan Ibu Rini Nurning Tiasari STMM. Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Kepala Sekolah SMK Krian 1 Ibu Dini Sekarsari Harum Mewangi sepanjang hari, SPD MMMPD, serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Saya agak gagal paham. Ketua Dewan Pembinanya cewek, ketua yayasan cewek, kepala sekolah cewek, muridil lanang kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa sowan ke SMK Krian. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini ada manfaat dan kebaikan. Amin. Terima kasih yayasan dan kepala sekolah telah menerima kehadiran kami. Ini memang acara yang diinisiasi untuk hadir di sekolah dan kampus dalam rangka berbicara kebangsaan, toleransi, dan moderasi. Sengaja yayasan Sekolah SMK Krian 1 kita datangi karena saya yakin kalau nunggu ngundang Gus Miftah sekolah nggak punya anggaran. Bukan begitu, Bu? Iya. Anak-anak sekalian, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Sementara hari ini kita melihat justru banyak orang lebih mementingkan gaya dibandingkan banyak karya. Uripe kakean gaya. Padahal hari ini yang perlu kita syukuri adik-adik. Saya kalau manggil anak kok merasa saya kok tua banget. Adik-adik saja, kan saya belum tua, Bu, atau lebih tepatnya saya menolak tua. Resep awet muda itu gampang, mengatur pola makan, pola pikir, pola hidup, dan yang keempat berdusta ketika ditanya usia. Makanya berat badan saya itu terjaga karena saya ngatur pola makan. Kalau Bu Rini ini yakin pola makannya nggak terjaga. Tapi sebenarnya nggak ada orang gemuk, Bu, karena dalam sebuah teori disebutkan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Bu Rini. Tapi santai saja, Bu Rini, sebesar apapun badanmu, insya Allah masih muat di dalam hati. Sok perhatian loh. Anak-anak sekalian,
Kenapa saya katakan kita beruntung hidup di satu negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di banyak negara di belahan dunia. Saya baru seminggu yang lalu pulang dari Turki. Besok ini akhir bulan saya berangkat ke London, Inggris. Kenapa saya katakan kita beruntung? Satu negara yang hidupnya seimbang, penuh dengan keseimbangan, itu hanya Indonesia. Contoh, hari ini saya pas puasa. Kebetulan saya aktivis puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Mungkin ini solusi yang bisa diambil oleh Bu Rini. Untuk puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehingga hari ini saya puasa, besok tidak, besoknya puasa, besoknya tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Kemarin pas saya di Turki, bagaimana mereka itu dibilang nggak imbang ya. Di Turki itu 4:30 sudah subuh, maghribnya jam berapa Pak? 8:30 malam. Kebayang nggak puasanya berapa jam? Hampir 18 jam. Orang tele-tele. Untungnya kemarin musim semi, agak dingin, nggak panas. Atau dalam banyak hal kemudian kita melihat Inggris itu satu negara yang ditakdirkan negaranya kaya. Kalau Anda mengatakan Spanyol itu kaya, karena yang Anda lihat hanya Madrid. Sorry, saya Madridista, bukan Barcelona, bukan ya, bukan ya. Kamu MU ya? Kalau MU itu karakternya kayak Pak Ganjar, kalahan. Ya. Dulu Sidoarjo itu timbulannya bagus. Delta Sidoarjo itu dulu bagus. Sekarang nggak tahu, kayaknya tinggal nama kayaknya. Nah, dalam banyak belahan negara di dunia, Tuhan itu meng-create rata-rata ada keseimbangan. Negaranya kaya tapi alamnya bentuknya nggak kayak Burini umpamanya. Makan roti, minumnya susu. Burini, I love you, senajan lemu. Nah, Indonesia Bu, Bapak-bapak dan adik sekalian, kita ditakdir bagaimana kemudian bangsa ini dijadikan oleh Allah bangsa yang begitu menyenangkan. Negaranya ini, mohon maaf, negara yang berpotensi sangat kaya. Bukan hanya kaya, sangat kaya. Alamnya Anda lihat sangat bagus. Negaranya berpotensi kaya. Saya menggunakan diksi berpotensi karena kekayaan alam kita belum tergarap secara maksimal. Saya tadi pagi baru landing dari Banjarmasin. Bagaimana Kalimantan itu ditakdir oleh Allah menjadi bumi, daratan, daerah yang kaya segalanya. Sumber daya alamnya kaya, batu baranya banyak, mohon maaf, hutannya luas. Sehingga Kalimantan dikenal sebagai paru-parunya dunia. Nah, alamnya Anda bisa melihat. Besok pagi saya berangkat ke Bali, Rakernis Bareskrim Mabes Polri. Bagaimana kemudian Bali hari ini dinobatkan sebagai
daerah wisata paling bagus di dunia. Makanya kalau anak-anak Sidoarjo kalau liburan, kalau pilihannya kalau nggak ke Jogja ya ke Bali. Nah, luar biasanya lagi apa? Bentuk keadilan Tuhan kepada Indonesia. Nah, kamu bayangkan, Bali itu, pulau seseksi itu, seindah itu. Apa salah satu bentuk keadilan Tuhan untuk Indonesia? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba kamu bayangkan, kalau Bali itu mayoritas Islam yang garis keras. Begitu masuk Pantai Kuta, lihat cewek pakaian seksi, di situ orang Islam yang garis keras. Begitu lihat cewek seksi langsung teriak takbir, bubar le Bali le, gitu loh. Kepikir nggak sebelumnya? Tapi ternyata Tuhan itu adil, menciptakan pulau seinoritas orang non Islam, sehingga apa? Mereka berperilaku seperti itu, nggak ada yang protes. Saya pernah diajak temen tuh masuk salah satu pantai yang agak tersembunyi lah. Itu isinya semuanya cewek bule. Begitu saya masuk langsung wow. Lihat cewek di situ langsung saya teriak wow. Begitu lihat Gurini, weh. Gitu. Maksud saya begini Bu, bagaimana kemudian Allah itu enggak sayang banget sama bangsa ini, sehingga hari ini Pak, Bali itu menjadi destinasi yang dianggap salah satu destinasi wisata yang paling menyenangkan sedunia, berkembang dengan pesat sehingga menjadi salah satu andalan bangsa Indonesia. Nah, potensi yang sedemikian rupa itu adik-adik, itu dilihat oleh bangsa-bangsa lain yang pengen menguasai Indonesia. Makanya kenapa bangsa ini identik dengan penjajahan. Penjajahan secara fisik mungkin sudah berhenti, selesai, finish. Setelah 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda dan sekutunya. Walaupun sekarang penjajahan itu ternyata juga ada apa? Timbal baliknya. Apa timbal baliknya? Karena banyak orang Indonesia dinikahi sama orang Belanda, maka sekarang banyak pemain Indonesia yang naturalisasi. Dari siapa saja umpamanya naturalisasi sekarang yang terkenal itu? Hubner, Strike, Nathan itu juga naturalisasi, atau jangan-jangan Bu ini juga naturalisasi umpama. Dulu nggak kepikir loh Bu, begitu sekarang banyak naturalisasi itu ternyata yaitu dulu gara-gara penjajahan itu. Gara-gara penjajah, Belanda tidak hanya mengambil kekayaan alam Indonesia tapi juga mengambil wanita-wanitanya, maka kemudian lahir naturalisasi. Nah, kalau soal penjajahan fisik, penjajahan dalam bentuk militer mungkin sudah berakhir Pak. Hari ini kita masuk kepada satu fase di mana bangsa Indonesia tidak dijajah melalui fisik, tidak dijajah dalam bentuk militer, tapi dalam bentuk yang lain. Terutama setelah ketegasan Pak Jokowi sebagai presiden membuat hilirisasi. Bagaimana kemudian kekayaan alam Indonesia diolah sendiri dari hulu ke hilir. Orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia kemudian marah. Mana negara ini ditakdir mempunyai nikel terbaik di dunia, padahal mobil listrik seperti Tesla itu sangat membutuhkan itu. Pak Jokowi bersikukuh, barang-barang mentah dari Indonesia tidak boleh keluar negeri dalam bentuk mentah. Semuanya harus diolah sendiri. Sehingga yang terjadi apa? Kemudian adalah kebencian mereka terhadap Indonesia meningkat. Ini saya mau berbicara nasionalisme supaya adik-adik paham.
Kamu harus mempunyai jiwa nasionalis patriotik. Kamu mempunyai jiwa nasionalisme, tidak harus menjadi Pak Polisi seperti Pak Edi berkumis tebal. Tapi cewek-cewek yakinlah, kalau kamu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Kumis kok kayak jagung bakar. Tapi asli kumisnya Pak Edi asli. Ada yang tebal tapi palsu, alisnya ibu-ibu guru. Nah, itu tebal tapi palsu, alis nganti kayak galengan. Nah, adik-adik sekalian, kalau dulu kita dijajah secara militer, dijajah dengan tank, hari ini ada satu penjajahan yang saya sebut sebagai penjajahan dari sisi budaya, atau sering saya sebut dengan culture strike, penjajahan secara budaya. Yang saya maksud adalah generasi muda seperti kita hari ini, adik-adik, itu dijajah dalam tiga hal. Bukan lagi penjajahan dengan senjata, karena mereka mikir, Mas, kalau kita diajak perang, kenapa mereka mikir? Dulu zaman pra kemerdekaan, Belanda dengan segala alutsistanya yang canggih, Pak, menghadapi orang Indonesia masih kalah. Padahal modal kita hanya bambu runcing. Bagaimana kemudian 10 November begitu membuka mata dunia, mereka yang datang menggunakan pesawat perang, menggunakan tank, menggunakan peralatan lengkap, ternyata kalah dengan para kiai yang ikut berjuang, ambil satu kacang, diasma, diteriaki takbir, dilempar jadi bom. Cerita mbak saya dulu, kacang tanah diambil, diasma, dilempar ke Belanda jadi granat, jadi bom. Sehingga waktu itu Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaannya. Coba kebayang, kalau hari ini mereka mau menjajah secara senjata, alutsista bangsa ini semakin kuat. Ketika Pak Prabowo menjadi Menhan, alutsista diperkuat. Buktinya kita bisa banyak jual senjata. Sehingga mereka mikir, kalau perang melawan Indonesia dengan senjata akan berdarah-darah. Lagian Pak Bu, modal perang di Indonesia itu mahal. Nanti kalau mereka datang ke Indonesia bawa tank, parkir di Sidoarjo bayar 2.000. Baru mau istirahat, pedagang asongan datang, cang godok, cang goreng, cang kemu, alah wes repot itu. Masuk WC bayar, sehingga perangnya mahal. Modalnya kakean gitu loh. Nembar peturu pengamen teko, mumpung abang pak, mumpung abang. Selak hijau pak, selak hijau. Maka kemudian pola penjajahannya berbeda. Yang dijajah secara apa? Dari sisi budaya. Apa namanya? Culture strike. Dijajah secara budaya. Nah, hari ini mohon maaf, penjajahan itu lebih spesifik lagi, yang disasar anak-anak muda, termasuk adik-adik ini. Kita kan kita seumuran. Oh, sana itu ada mbak-mbaknya tuh, nggak kelihatan, ternyata tertutup burini, nggak kelihatan saya. Raketok loh yuk, gitu loh. Bunono cewek toh, lagu ini toh kok. Pokoknya santai aja Mas, yang belum punya pacar, yang belum punya cewek, kamu jangan mau dibilang jomblo, bilang saja single. Kamu pilih jomblo apa single? Single. Daripada kamu pacaran nangis terus, pacaran kau nangis terus, kamu itu pacaran sama manusia apa sama bawang? Kata Bu Rini, putus cinta itu tidak sakit, yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Lah, Bu Rini umurnya berapa tak Bu? Beliau malah guyu gitu. Kita wis tuwek iki.
Kita memang tidak seumuran kok Bu, tapi boleh dong akhir umurku untuk kamu. Iya, mulai langsung diet loh. Nah dari sekalian, kita dijajah dalam bentuk budaya sehingga berimplikasi pada degradasi akhlak kaum muda. Sasaran utamanya sekarang seperti anak-anak ini. Apa 3 hal yang saya maksud itu? Sisi budaya yang dijajah, yang pertama adalah fashion, yang kedua adalah food, yang ketiga adalah fun. Makanya kenapa saya itu selalu berpenampilan dalam rangka menjaga tradisi dan budaya. Saya orang yang teguh menggunakan atribut-atribut budaya di dalam, contoh belangkon umpamanya. Saya nggak pernah mau melepas belangkon bukan karena saya fanatik, tapi dalam rangka menjaga budaya bangsa. Maka dulu ketika orang ngaji itu pakai imamah, pakai kopiah, pakai peci, pakai surban, saya pakai belangkon, semuanya orang mengkritik kayak Miftah Kejawen. Lupa, mereka lupa. Yang saya lakukan adalah menjaga budaya, bukan masalah kejawen atau tidak. Makanya kalau saya ngaji di Bali, saya juga menggunakan udeng Bali. Saya ngaji di Madura pakai ikat Madura. Tapi besok saya tanggal 22 ke Merauke, pasti saya nggak berani pakai koteka. Wah iya Bu, bisa meletek kotekane ya. Indahnya Indonesia, Papua punya koteka, Jawa punya belangkon, daerah lain seperti Jawa Barat punya kujang dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa? Karena saya bersikeras menggunakan belangkon Bu. Belangkon saya ini terjual mahal ketika saya lelang. Saya pernah lelang 2 kali. Santri asuh di Jawa Timur, belangkon saya laku 200 juta. Kemudian di Lampung saya lelang belangkon untuk muktamar, belangkon saya terjual 900 juta. Coba adik-adik bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Ya. Karena saya termasuk orang yang mempunyai prinsip muhafadzah alal qadimi sholeh, menjaga tradisi dan budaya. Maka 10 November saya ngisi acara di Tugu November itu di Surabaya. Ada wartawan tanya sama saya begini, Gus, menurut analisa dan penelitian kami, Gus Miftah ini tokoh Indonesia yang paling sering ngomong danco. Pertanyaan saya, kenapa Gus? Saya jawab, saya itu ngomong danco bukan dalam rangka misuh atau yang lain, tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Ini beneran itu. Karena saya khawatir kalau orang Indonesia nggak ada yang berani. Karena Malaysia sukanya ngeklaim, reok punya Ponorogo diklaim Malaysia, keris milik kita diklaim Malaysia, wayang kita Malaysia, kendang, batik, apa-apa diklaim Malaysia karena kita nggak pernah bangga. Maka saya harus ngomong danco sebanyak-banyaknya. Kan ya lucu, masa Ipin Upin ngomong danco kan nggak pantas itu. Masa danco lah. Makanya kalau saya ngomong danco, Anda jangan suudon dulu. Itu kewajiban saya menjaga lokal. Begitu, Cok. Saya itu bisa Pak, nggak ngomong danco sama sekali bisa. Tapi orang itu malah protes. Halnya Mbak Wahab Hasbullah nih. Mbak Wahab Hasbullah itu yang bikin lagu ya lalawatan itu Mbak Wahab Hasbullah. Itu kalau hal sering undang saya ngaji. Satu ketika halnya beliau itu dihadiri Pak Jokowi, dihadiri kiai PBNU dan kiai sepuh. Yang ngaji saya. Karena di hadapan presiden banyak kiai sepuh. 1 jam saya ngaji, belas saya nggak ngomong danco. Selesai ngaji, saya didatangi sama pengasuh pondok Tambak Beras, namanya Kiai Hasib Hasbullah. Beliau mengatakan apa sama saya? Gus, aku gelo karo awakmu.
Lah napa ki? Pokoke aku gelo. Sengit aku ora awakmu. Lah napa Kiai? Mosok ngaji sak jam kok belas ora ngomong dancuk. Lah langsung saya bilang dancuk aku. Ingat ya Bu, menjaga kearifan lokal. Bu Rini mau mengikuti, coba Bu. Itu tidak ngomong dancuk kok Bu. Masa Bu Rini kemudian nanti anak-anak ngikut Gus, ora loh, pinter-pinter loh. Kamu jangan. Siapa sih ngomong lu mau? Bagus. Saya itu ke Belanda Bu, ke salah satu museum di sana. Ternyata Danco itu nama tokoh di Belanda, namanya Danko, yang diabadikan menjadi nama tank. Tank yang dikasih nama Danco ini tanknya kecil, yang bisa masuk ke perkampungan jalan-jalan kecil di Surabaya. Nah, orang Surabaya tahu itu namanya Danco. Mereka sebenarnya ngerti kalau namanya Danko. Nah, tank-tank kecil seperti inilah namanya Danko. Tapi orang Surabaya itu kalau ngomong Danko susah. Begitu tanknya datang, diberitahulah yang lain, Danco teko, Danco begitu. Ceritanya begitu, jadi bukan miso. Kok Bu Rini sudah curiga sama aku? Tak santet turu loh. Mau Gus, mau. Nah, maka pola ini yang kemudian saya khawatirkan. Kasih. Bagaimana kemudian di forum internasional beliau menyatakan bahwa harus ada persamaan masing-masing bangsa. Tidak ada lagi istilah bangsa nomor satu, bangsa nomor dua. Bentuk konsekuensinya apa? Presiden kita Pak Jokowi berani menolak permintaan asing untuk membawa kekayaan bangsa ini keluar. Sehingga mohon maaf, penjajahan non perang ini akan semakin meningkat di Indonesia. Contoh, dalam masalah ajaran umpamanya, bagaimana kemudian bangsa ini yang sudah akur adem ayem dijajah dengan akidah baru dari luar Pak, pemahaman-pemahaman seperti Salafi Wahabi. Mereka yang mengancam, menurut saya mengancam kerukunan Indonesia yang sudah baik seperti hari ini dalam sisi agama. Maka hari ini banyak orang yang bertepuk tangan ketika Wahabi itu di Arab Saudi mulai mati. Karena Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, telah meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, di mana Syekh As-Saud berpegang kepada kendali berbangsa dan bernegaranya, sementara Syekh Abdul Wahab berpegang kendali agamanya. Syekh Abdul Wahab kemudian melahirkan Wahabi. Yang menjadi problem adalah ketika di Arab Saudi Wahabi itu mati, maka mereka mencari lahan subur untuk mengembangkan Wahabi. Di mana lahan subur yang dianggap itu? Lahan yang paling dianggap subur untuk menyebarkan paham Wahabi adalah Indonesia. Nah, dalam hal budaya umpamanya, ada sekalian, kita dijajah dalam bentuk fashion umpamanya. Sehingga hari ini kita melihat bagaimana kemudian gaya penampilan anak muda yang sukanya niru-niru, hubut taklif. Saya itu kan sering Bu ngaji di Hong Kong, di teman anak TKI kita yang ada di sana. TKI Hong Kong, TKW, berangkat dari Sidoarjo. Dari sini masih berjilbab, masih rapi. Begitu sampai Hong Kong, sampai Korea Pak, ndelung sumi. Sudah mulai mengidolakan artis-artis K-pop. Sopo sing kondang K-pop ini? Sopo nduk? Artis sopo? Taehyung. Sopo Taehyung ini? Saya itu soalnya belas gak pernah nonton drama Korea. Bagi saya
Ya lucu banget oh, ya mosok gondrong gagah nontonnya drama Korea. Ya wagu. Diguyu pitik. Lah mosok gondrong nontonnya drama Korea drakor. Artis Korea yang cantik siapa? Penyanyi. Oh, Lisa Blackpink umpamanya. Anak Sidoarjo mulai mengidolakan Lisa Blackpink. Akhirnya apa? Fashionnya mengikuti Lisa. Kalau Lisa pakai pakaian seksi terbuka, pantes lah wonge wayu, kulitnya mulus, atau tunggae ra meletek-meletek. Lah bocah Sidoarjo melu-melu Lisa Blackpink. Pakaiannya mulai melu-melu seksi, pada sikile belang-belang, tunggae meletek-meletek. Lah malah kaya ula weling. Dadine ora Lisa Blackpink tapi Lisa Black kerupuk gitu loh. Lho saya kira padha-padha ndelok aurate le. Ya milih ndelok aurat sing mulus kok daripada sing meletek-meletek kok ada-ada saja itu. Lho padha-padha ndelok aurate ya mending ndelok lisane. Minum lho Bu. Nah, kita ada budaya ini. Bu Kepala Sekolah Bu Yayasan ya, hobi taklif namanya. Budaya niru-niru. Lucunya begini nih, ini satu fakta ya. Saya kemarin pas nonton sepak bola final Copa del Rey ya, saya pas umroh itu. Satu tempat ngopi Bu, itu nggak jauh dari Masjid Nabawi. Durasi 3 kilo lah, artinya itu masih tanah Arab. Di situ banyak cewek Arab yang sudah tidak lagi berjilbab. Jangankan bernikob, jangankan bercadar, jilbab lo dicopot. Saya kemudian batin, ini degradasi budaya yang luar biasa. Orang Indonesia, cewek Indonesia banyak yang kemudian hubut taklif, niru-niru cewek Arab pakai cadar. Artinya apa? Fashionnya anak Indonesia nyontohnya ke Arab. Sementara orang Arab sendiri sekarang ke Amerika, mereka sudah tidak berjilbab, tidak bercadar. Lucunya apa? Orang Amerika latihan nabuh gamelan, latihan pakai kemben seperti orang Indonesia. Orang Indonesia nyontoh Arab, orang Arab nyontoh Amerika, orang Amerika nyontoh Indonesia. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi Bu? Karena kita nggak pernah percaya diri terhadap jati diri bangsa. Karena kita nggak pernah bangga dengan budaya kita sendiri. Makanya kenapa saya tuh nggak bisa lepas dari belangkon. Saya ke Amerika saya pakai belangkon, saya ke Eropa saya pakai belangkon. Saya nggak urusan orang mau ngomong apa. Makanya orang Arab itu Pak, kalau lihat belangkon saya itu seneng. Mereka langsung tanya, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Tanya lagi saya, mahwa belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, ina urroksi, wadai endas. Akhirnya orang Arab penasaran dengan belangkon saya. Tal, istilahnya belangkon, dipinjam. Lomba ngambung, ya kecut kok goblok gitu loh. Aku ora tau ngambung kok. Bagaimana kemudian pernah datang orang Australia ke pondok. Sebulan setelah masuk Islamnya Deddy Corbuzier. Dia tertarik untuk masuk Islam gara-gara melihat penampilan budaya saya. Ketika kemudian saya tanya, dia mengatakan sama saya begini, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya tanya, why? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya tanya, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau Anda nggak ngerti Islam itu apa? Kenapa Anda pengen masuk Islam? Pengen menjadi seorang Muslim?
Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax dan menyenangkan. Buktinya apa? Di saat yang lain sibuk dengan atribut-atribut agama, Gus Miftah nggak melakukan itu, menggunakan atribut-atribut budaya untuk berdakwah. Akhirnya dia masuk Islam, Bu, dari Canberra, Australia. Sebulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam. Nah, yang lucu itu, Bu, datang ke tempat saya, dikasih makanan apa-apa nggak mau. Akhirnya istri saya jengkel, masak sayur bung. Begitu makan sayur bung, cangkemnya orang Australia doyan, Bu. Dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya mikir, bung ini bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Wow. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Dia malah teriak, Mas, amazing, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arma beriah kopi apa gede kayak iya kok. Gaya penampilan anak muda ini hubut taklif. Baju-baju yang modelnya belum selesai dijahit sudah mulai dipakai. Baju-baju yang kurang bahan umpamanya. Makanya saya senang lihat adik-adik di sini berjilbab, rapi, anggun, keren dok. Ingat, ayu mergo banyu wudu, kuwi luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Wah. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wah. Oh no, codot rungokno. Baju-baju yang belum selesai dijahit malah diperjualbelikan, digunakan oleh anak-anak mudi kita. Dulu ada istilah katok Hawaii, Bu. Celana Hawaii itu apa toh, Bu? Celana Hawaii itu celana yang di atas lutut. Dulu mbah-mbah kita menyebutnya apa namanya? Hawaii. Sekarang Hawaii kalah sama celana model berikutnya, wahai, karena terlalu tinggi, seolah-olah ngawe-ngawe, wahai. Sekarang lagi muncul tren yang gila lagi menurut saya sih. Kelihatannya berjilbab, tapi roknya sampai betis. Ini namanya dhuwur kudung ngisor warung. Lah mosok sekarang mohon maaf ya, ketoknya jilbaban, roknya belekan sampai dengkul. Kalau saya ini namanya menista agama, dia itu lebih baik kamu gak usah pakai jilbab sekalian. Kue nggak aku ra urusan, malah aku seneng. Loh, kamu nggak tahu, itulah alasan kenapa kemana-mana saya selalu menggunakan kacamata hitam. Wah. Supaya kalau ada di jalan yang seksi, mataku melirik. Oh cocote. Bapak-bapak di situ kenapa matanya mendelik? Iki tisune saya perawan nih. Wes. Ya, saya dulu tuh masuk di Doli tahun 2000-an. Usia saya masih 19 tahun. Saya masuk Doli pertama kali. Kemudian masuk tempat-tempat yang lain seperti Guyangan, Semampir, Gang Sono, Tretes. Tapi jangan salah, terakhir saya ke Gang Sono itu bagi mukena 580 mukena untuk mbak-mbak di Gang Sono Tretes. Lah ini pas bagi-bagi mukena ini. Selalu bagi-bagi mukena untuk mbak-mbak klub malam dan lokalisasi. Kayak saya besok itu ke Bali, saya ngaji di acara Bareskrim sama di klub malam terbesar di Bali. Jadi kalau mereka mbak-mbak LC, Purel, PK itu nggak punya mukena, begitu saya belikan. Termasuk mbak-mbak Purel itu, perempuan rela diusel-usel. Di Gang Sono itu saya kemarin bagi 580 mukena. Alhamdulillah Ramadan kemarin mereka terawih menggunakan mukena dari saya.
Jadi mereka selama Ramadan terawih Bu, pakai mukena dari saya. Setelah terawih ya kerja lagi. Saya tanya, laku nggak Do? Alhamdulillah bah laris. Kok bisa? Iya berkahnya Abah. Lah matane aku. Sehingga adik-adik banggalah dengan budayamu, terutama cewek-cewek ya. Aku ki paling nggak seneng nih pakai celana namanya jin. Makanya saya nggak pernah pakai celana jin. Makanya sampai celana pun saya masih menggunakan atribut budaya. Umpamanya seperti yang saya pakai ini. Cie, berining lirik aku cie. Ini itu dulu desain saya. Awalnya sederhana Bu. Karena saya merasa kalau saya pakai sarung ngaji di komplek perkantoran, di BUMN macam-macam, kok saya merasa kurang pas. Yang lain pakai jas, pakai sepatu meling-meling, malah kayak MC dangdut, ya kan? Pakai dasi, kok saya datang pakai sarung gajah duduk, itu kok merasa nggak pas. Makanya kemudian saya mendesain sendiri apa yang saya pakai hari ini. Ini namanya apa? Rok matamu ngawur rok dulu. Apa Dok? Malah kulot. Kowe tak sandet lemu kayak burini loh kowe. Ini namanya tokrung, katok sarung. Dari depan kayak sarung nih, dari belakang kayak katok. Tak buka rapopo. Cie ini delok cie ya rapo. Gak ada apa-apanya burini aman Bu. Saya tuh nggak pernah pakai jin karena bokong saya sakit. Apalagi kalau perjalanan ke luar negeri, perjalanan kayak umroh 9 jam atau kayak besok kita ke London itu 9 jam, hampir 18 jam. Nggak mungkin saya pakai jin. Saya pernah ngaji itu kemana Pak? Ke benua Afrika di Aljazair. Saya transit di Turki itu sudah 9 jam, masih tambah lagi ke Aljazair, hampir 20 jam di pesawat Pak. Opera lonjot bokongmu. Ayo. Makanya saya sering menggunakan yang simpel-simpel saja. Maka adik-adik coba pertahankan kearifan lokal. Makanya kalau bisa Bu, menggunakan atribut budaya itu nggak harus nunggu 21 April ketika hari Kartini umpamanya. Bagaimana kemudian seminggu sekali katakanlah anak-anak ayo apa gurune lah minimal kita menggunakan atribut-atribut budaya kita, nganggo pakaian Jawa. Kan boleh-boleh saja Bu. Minimal 1 bulan 1 kali. Ini kan keren gitu. Dalam rangka menjaga itu. Satu masalah fashion. Kemudian yang kedua, kita dijajah soal food. Apa nak? Makanan. Makanya coba hari ini, saya itu kenapa di mana-mana mempopulerkan lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Di saat banyak ulama dan kiai memprotes lagu ini. Katanya lagu menghina Joko Tingkir. Mosok Joko Tingkir kok ngombe dawet. Saya justru merespon positif. Lagu ini dibuat, diciptakan oleh orang Lampung, orang Metro, dipopulerkan oleh Percil. Bagi saya lagu ini lebih bagus lah dibandingkan lagu Mangkubural umpamanya. Loh. Karena bagi saya begini, hari ini anak-anak itu kalau minum Bu, nggak bangga kalau minum dawet, tapi lebih bangga kalau minum boba. Kalau minum mixui, aku ini belas Mas, apa namanya? Lo terus ini mixui ngono. Saya tuh nggak pernah Bu minum-minum kayak gitu. Jangankan kalau minum-minum yang model kayak gitu ya. Saya tuh minum model air kemasan gini jarangnya minta ampun, kecuali air putih. Apalagi soft drink. Karena bagi saya itu merusak badan karena terlalu banyak gula. Makanya saya nggak pernah minum soft tech kok apa? Soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite saya nggak pernah Bu. Karena bagi saya ngerusak itu. Makanya kenapa berat badan saya itu terjaga? Karena saya menghindari banyak gula. Saya paling banyak mungkin minum air degan, air kelapa muda, karena ini untuk detox. Hari ini kita mohon maaf, lebih suka kalau nongkrong di depan warung boba umpama. Makanya kenapa saya suka dengan lagu Joko Tingkir ngombe dawet.
Kalau dikatakan Joko Tingkir ngombe dawet itu menghina, enggak salah. Karena zaman Joko Tingkir itu adanya cuma kopi, degan sama dawet. Yang satu kalau Joko Tingkir ngombe boba, lalu malah penghinaan. Soalnya zaman Joko Tingkir rongono boba. Nah, masalah lain umpamanya, kenapa sih? Iki lalare banci apa ya nek rai wae to. Oh, so SMK keren kakean laler yuyu. Oh, mergo bunga melati. Sopo sing ngalungi aku mau? Ternyata saya dikasih bunga supaya dikerubung laler, kurang ajar. Contoh gini Pak, kenapa juga hari ini masih ada orang bangga untuk minum Starbucks umpama? Bukankah kopinya Krian, kopinya Sidoarjo itu betul? Apalagi di saat isu Starbucks itu menjadi donatur untuk Israel, genosida terhadap Palestina. Kenapa kita masih bangga minum Starbucks? Dulu saya minum tapi begitu saya tahu Starbucks itu menjadi donatur untuk Israel ngebom Palestina, saya bilang haram saya minum Starbucks. Artinya apa? Harus ada kepercayaan diri untuk menjaga tradisi kita sendiri. Makanya kalau di Jogja itu ada kopi jos, jadi kopi dikasih areng panas. Makanya begitu kopinya dimasukkan areng Bu, itu langsung teriak jos gitu Bu. Namanya kopi jos. Iki soalnya ngomong Israel, emosi aku Aku emang diketak ngene kaget, bayangno wong Palestina bedina dhewe bisa merongos kowe delok kowe. Apa kita nggak bersimpati betul sama mereka itu? Kita krungu son aja kaget Pak Polisi, apa meneh bom. Belum lagi budaya-budaya anak-anak yang sudah mulai mengkonsumsi alkohol. Sing lanang-lanang duwe rupa-rupa codot tak kandhani. Saya itu bergaul dengan anak klub malam dari tahun 2000 sampai hari ini, berarti hampir 25 tahun. Setiap hari saya melihat orang minum, bahkan melihat pemakai narkoba itu dulu saya biasa melihat orang pakai narkoba. Tapi sampai hari ini setetes pun saya belum pernah tersentuh dengan apa yang namanya alkohol. Jangankan kok alkohol, ngerokok loh saya enggak. Ayo, mbak, kalau cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Seneng yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Bayangno adik-adik cewek, kamu punya suami perokok berat, mau cipok, kaya nyipok asbak tak kandani. Loh, saya ini pengusaha rokok, tapi saya nggak ngerokok. Tapi saya juga tidak membenci sama perokok. Sendiri rokok itu hanya dihukumi makro. Bahkan orang yang itu ngerokok sendiri pakai dalil Pak. Ni'matul udud ba'da dahar. Suaminya Bu ini merokok? Enggak. Nah, ya lak sing tak cilik-cilik iki apa meneh rumangsa golek duit dhewe le rasa ngerokok. Kowe sangu sik njaluk wong tuwamu gitu ku rokok. Ge cangkem cap apa? Kowe oleh ngerokok, lak wis iso golek duit dhewe kuwi baru keren. Makanya saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wah. Kita seneng gitu loh, kalau makan berbau-bau barat, ngomongnya KFC. Padahal kita secara lokal juga punya umpamanya Rocket Chicken, nggak kalah enak. Kita lebih senang kalau makan umpamanya ayam teriyaki. Itu loh Bu, bedanya ayam Indonesia sama ayam Sidoarjo. Bedanya ayam Jepang sama ayam Sidoarjo. Ayam Jepang itu budek-budek, makanya di teriyaki. Kalau ayam Sidoarjo dablek-dablek, makanya digepreki.
Yang kedua soal food, makanan. Kemudian yang ketiga apa? Fun. Zaman dulu orang itu, mohon maaf, orang tua sangat tegas, nonton TV saja dibatasi. Sekarang TV masuk kamar, medsos 24 jam nggak berhenti. Coba sekarang Anda lihat layar durasi Anda itu per hari rata-rata berapa jam? Kan ada keterangan itu biasanya, durasi layar orang sekian jam atau bertambah sekian jam, malah rata-rata nambah loh. Ini soal alasan, Gus kula ndelok terus medsos aku nonton ngaji ya Gus, matamu malah sok-sokan paling nonton Gisel aku Tapi dari Gisel kita bisa belajar untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangankan kok 1 jam, 20 detik saja itu berharga. Iya. Dulu Bu ya, saya itu kalau Pak Edi, dulu waktu kita kecil itu petinju yang paling top namanya siapa? Mike Tyson. Kita itu kalau nonton Mike Tyson Pak, itu di rumahnya tetangga, TV-nya kecil hitam putih, yang nonton wong sak kampung Pak. Artinya ya iso nonton TV ketika nonton bareng itu tok. Sekarang untuk kita fun, di kamar saja kita bisa menikmati berbagai macam film dan hiburan. Gak ada batas. Arep bola sing model kaya ngopo gampang. Malah aku dikirimi linge Gus, Mbak aku mau kirimi goblok iki lho, malah njaluk linge iki lho, ngawur wae. Emangnya aku cowok apaan? Sehingga kemudian disinilah adik-adik dibutuhkan kesungguhan. Islam itu tidak pernah ketinggalan zaman, tapi Islam juga tidak mengikuti zaman. Tapi tugasnya Islam itu adalah merawat zaman. Kita nggak boleh ketinggalan teknologi, tapi tentunya kita gunakan teknologi itu secara positif. Sehingga apa? Saat kita kemudian dininabobokkan dengan IT, dengan teknologi, mereka masuk Pak. Sehingga kalau kita nggak beli barang-barang yang mereka jual seolah-olah ketinggalan. Saya kemarin bilang sama beberapa menteri, bagaimana UMKM kita nggak mati. Sekarang orang Shopee beli barang Cina itu Pak, itu lebih murah, nggak perlu ke pasar, nggak perlu berangkat ke Cina, cukup kita pakai aplikasi, tahu-tahu sudah sampai depan rumah. Di saat pemerintah menjaga UMKM, menjaga produk-produk mikro, sementara nggak ada proteksi untuk para pedagang kita Bu. Makanya jangan salah kalau sekarang Tanah Abang yang dulu merupakan pusat grosir terbesar di Asia, sekarang sepi. Kenapa? Karena barang-barang dari luar masuk nggak ada proteksi Bu. Orang jual beli nggak perlu datang ke pasar, cukup melalui handphone. Hari ini mungkin Bu Guri jarang ke pasar, jarang ke mall, tapi tiap hari Shopee-nya datang terus. Apalagi kemarin mau Lebaran. Karena cewek ini memang orang yang sangat unik. Uniknya di mana? Jilbabnya selemari. Tapi kalau mau berangkat ngaji katanya nggak punya jilbab. Jenenge sopo? Rini. Punya baju banyak, tapi kalau mau berangkat acara katanya nggak punya baju. Betulah calanang ini paling peci siji, baju siji, sarung siji. Bodoh ya sederhana. Lawang itu kan bodoh ndelok dhewe sekarang simer-simer. Apa meneh gitu loh. Bajune simer wong ireng belas ora pantes sih loh. Jan. Makanya kalau bapak-bapak gini santai Pak ya, nggak punya baju baru nggak masalah. Yang penting istrinya bajunya baru, jilbabnya baru, emasnya baru. Bagi para suami cukup istri yang baru. Alhamdulillah, masya Allah. Apa sih orang tua kok ya awal. Fashion, food, fun, itu perlu kita waspadai. Sehingga karakter bangsa ini bisa terjaga dan rasa nasionalisme kepada bangsa ini bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Saya agak capek banget Mas, mau ngomong terus karena pas puasa Bu, gak sahur lagi tadi malam. Kita tanya jawab saja. Yang berani bertanya saya kasih kaos sama uang per pertanyaan 300.000. Monggo, ayo
Cowok 2, cewek 2. Cowok 2, cewek 2. Silakan. Yang mau tanya? Ada? Cewek ya Gus, cewek dulu Gus. Cewek 2, cowok 2 dulu. Maju aja Gus. Maju. Ayo, silakan. 2. Yang dari situ ayo. Ayo. Cukup. 2 cewek, 2 cowok. Shimmer, ayo. Ayo maju sini nggak apa-apa. Ayo. Cowoknya sini. Ya, kamu dulu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Revalina Renata dari kelas 10 Teknik Pemesinan 8. Teknik permesinan 8. Itu kalau selesai dari teknik permesinan 8 biasanya kerjanya apa? Bengkel no. Pokoknya bayarannya akeh. Oh, pokoknya bengkelnya akeh. Pansan rupamu kaya oli. Kalau Revalina cita-citanya apa? Rev. Panggilannya Revalina apa Renata? Renata. Oh, Renata. Malah kaya dangdutan ya. Cita-citamu apa, Ren? Orang kaya, Gus. Nah, orang kaya iki carane kepiye? Nek gang sono sing sugih ya oke. Apa jadi pengusaha apa atau gimana atau jadi apa? Yang konkret. Jadi entrepreneur. Entrepreneur. Ya tak dongake muga-muga jadi juragan biting. Amin. Apa pertanyaanmu, Ren? Niki kan bahas tentang Niku napa niki? Niki. Iku. Apa? Tentang fashion, food dan Fun. fun. Kalau dengan tuntutan pekerjaan kan semisal bajunya harus dengan sesuatu yang secara kekinian gitu, ataupun jual makanan tuh kan juga termasuk ibadah gitu sih. Ya. Kan memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan semisal keluarga gitu. Kalau nggak bisa mengikuti zaman dan tren kan buatan laris niku pripun Gus? Oke. Contoh orang jual makanan kemudian pakaiannya harus seperti tren. Tren penjual makanan tuh pakaiannya kayak ngopo aku tak takon. Niku nih, saniki niku contoh Niki napa niku? Niki. Oh, niki. Nggih. Jual misal angkringan nggih sakniki. Ngene. Niku bajuke niku kadang sing Blackpink itu lho Gus. Dodol angkringan bajune Blackpink. Itu korelasi antara sego kucing karo baju Blackpink ki apa itu lho. Nggih niku napa bajune niku? Nyatane awakmu ndelok ning stasiun Tugu Jogja. Itu penjual sego kucing sejalan-jalan. Sak dalan-dalan ki sini bakul sego kucing. Nggih. Nyatanya pakaiannya biasa-biasa juga laku kok. Pertanyaannya kalau kemudian berjualan sego kucing pakaiannya rusak seperti Blackpink, sakjane iki pengen tuku sego kucing apa pengen ngemut kaya kucing tak kandhane itu. Sengit aku. Korelasinya apa? Kan Loh. nggak ada. Niku mboten angkringan tok, tapi Apa meneh? kadang penjaga toko gitu. Apa ada penjaga toko yang diwajibkan harus menggunakan pakaian seksi? Mboten seksi Gus, tapi ke barat-baratan gitu niku. Contoh nih kemarin-baratan ini kepiye? Niku bajune niku sing damel napa? Damel jas terus damel napa? Yang melarang pakai jas apa? Loh, tapi niku lho Gus, kan jas niku wae wonten pinta, dasi niku bendera-bendera Amerika ngeten niku. Iki sesok mesti bojone cepet mati saiki. Kenapa? Lah karo kiai we ngeyele apa meneh karo bojone tak kandhani.
Islam itu tidak melarang modern loh. Artinya dalam Islam itu ada asas kepantasan. Sesuatu yang boleh tapi ora pantes yo aja mok lakoni. Wis paling gampang. Halal entuk tapi ora pantes. Khotbah Jumat nganggo helm. Loh, pertanyaan saya, boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantes. Burini sugih, jame sak lemari. Mangkat ke sekolah, kiwa tengen nganggo jam kabeh. Entuk apa ora? Entuk, tapi ora pantes, ku pekok. Umumane Covid, musim pandemi, orang duwe masker. Bapak-bapak keluar dari rumah maskeran nganggo kotange bojone. Entuk apa ora? Entuk, tapi ora pantes. Asas kepantasan saja ini. Maksud saya apa? Ya nggak harus toh kemudian kamu kerja di toko pakaiannya harus seksi, sandur dengkul. Begitu dodolan apa? Kecuali kue dodolan kroto. Apa kroto? Pakan manuk. Islam nggak melarang pakai masnya pakai jas, ya panas saja, boleh saja, boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian kita meninggalkan budaya lokal kita sehingga budaya lokal kita akan diakui oleh pihak lain. Kenapa? Karena selama ini kita menyepelekan tuh. Sekarang itu kalau kita ke Arab Pak, ketemu orang-orang Arab, kau minta sesuatu dari saya, yang diminta biasanya apa Pak? Malah sarung. Bangga mereka dikasih sarung, dikasih peci songkok nasional, bangganya minta ampun. Bukan berarti kita tidak boleh beratribut secara modern, tapi minimal lah kepantasan orang Sidoarjo, ya auratnya aja dumbar-dumbar banget. Saya nggak menuntut kamu harus menggunakan jilbab, nanti saya malah diserang lagi harus mewajibkan orang berjilbab. Toh itu pilihan, tapi minimal adalah ada upaya menjaga tradisi kita. Jangan sampai ketika kita menggunakan budayanya orang lain, kita melupakan budaya kita sendiri. Warpe mangan apa ya terserah. Kowe ngarepe ngombe boba ya cangkemmu, tapi jangan ketika ngombe dawet lah cangkeme malah niku. Kan kadang begitu, Bu. Begitu sing ngombe boba, misuwi ngombe dawet ki rasane ndiso. Enggak keren. Nah, itu bagi saya orang yang tidak percaya diri dengan budayanya sendiri. Nah, iki. Kowe cok namanya siapa? Rasa mau tutui kaya speaker masjidmu. Perkenalkan, nama saya Ilham Ardiansyah. Ilham Ardiansyah. Kelas berapa kamu Ham? Kelas 11 listrik 3. Oh, kelas 11 listrik 3. Besok pekerjaannya apa? Kesetrum listrik ngono. Kowe jadilah bangsa perlistrikan kowe paham. Tasik gede-gede. Oh, tasnya gede-gede. Nggih, mboten semuanya. Mboten semuanya. Nggih. Kamu kenapa tertarik mengambil pelistrikan? Ya itu. Pengen aja Gus, mencari pengalaman yang lebih. Kamu harus paham, radiasi itu bahaya, dianggap lebih bahaya. Bahaya lah ini. Apa cita-citamu Ham? Bismillah ini ku masinis. Nggih. Lo listrik kok arah masinis sih kepiye iki? Loh, Memang jurusan listrik iso dari masinis. kalau mencari informasi sakit. Jadi lah besok KRL kue orang listrik apa mesti nyebulin. Pengen jadi masinis. Hidup itu seperti naik kereta Ham. Tetap berjalan di atas. Jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Ono sing ganggu tabrak. Wah, ngono. Mudah-mudahan Ilham jadi masinis keranda kereta api. Paham? Ini saya masih bingung sama ini. Kalau Gue masih bingung. Wah, ketok rupamu jangan bingungi kok. kalau kita itu ya keadaan sholat, lalu ada kayak tamu beri salam, kita itu wajib menjawab atau melanjutkan sholatnya, Gus?
Kowe sholat. Ya. Iku mau kaitannya karo mixwi boba katok itu mau apa tak kembali takon sholat. Iki orasi kebangsaan apa orasi kesolatan iki? Beda nggak apa. Orang sholat, kowe sholat. Nggih. Apa ini prakteknya? Aku sholat jenazah kowe umpamane ya toh. Terus Renata salam. Salat duhur. Wis, semisale salat duhur. Dari kemarin saya itu kan ada teman Nasrani Ya. ikut saya ke masjid. Tanya sama saya begini, Gus, boleh nggak saya masuk masjid? Oh boleh, walaupun kamu Kristen masuk masjid boleh. Jangankan masuk masjid, masuk Islam juga boleh. Terus dia ngikuti saya ngubur jenazah. Kan lawang NU lah, saat dulu itu kubur biasanya dia pakai ham, diadani, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemahaman dia itu kalau adzan ini sholat. Dia tanya sama saya begini, Gus, orang mati kok diadani, nanti kalau bangun gimana? Saya jawab jenengan ki lucu mas wong mati diadani kok tangi, cah kriyan ki lho durung ngadani ra subuh, durung ngadan subuh ra tangi aku ngono. Sopo ya Rini. Terus umpamane kowe salat, diri teko, uluk salam. Nggih. Kowe salat wajib apa salat sunah? Wajib. Wajib. Terus ana wong salam. Nggih. Terus pertanyaannya, Kalau wajib menjawab atau melanjutkan sholatnya? wajib menjawab salamnya itu Ya. atau melanjutkan sholatnya. Ya. Saiki lak kowe jawab salam iki kira-kira sholatmu batal apa ora? Batal. Ya batal karena urusan di luar sholat. Berarti kamu teruskan sholatnya. Bagaimana supaya tamunya tahu kamu sholat? Salah satu bacaannya dibanterke. Pada pas takbir, sami Allahu liman hamidah. Ini rasa banter-banter. Lanjutkan sholatnya pada sholat wajib. Pertanyaan sekarang begini, kowe gorengi wasin, sholat. Begitu sholat Allahu Akbar, ngeong, ayo deh. Kucingnya ada pemangan nih Pak Asini. Pertanyaannya piye carane sholatmu rampung iwa asine aman? Ayo kowe. Piye carane? Betul saged iso. Carane bar Fatihah sing maca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Salat rampung iwa asine aman, Cuk. Jadi lah wong salah melanjutkan sholate. Ngulak-ngulak pertanyaan nih. Lah ben wong salah mau jawab. Pas sholat ana tamu 10. Wah, repot men kowe. Lanjutkan sholatnya. Kowe sholat apa ora? Sampun. Oh, sampun. Pilih sholat apa sholatnya? Sholat mawon. Sholat mawon. Ya, mudah-mudahan Ilham berjodoh dengan Renata. Iya. Lah kan mau lirik wae kok. Lirik wae ya. Santai aja. Kalau jodoh pasti bertemu. Bertemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Wah. Alam kubur. Pakai quote Gus Miftah itu loh. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Ayo kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sisilia Melani Putri dari kelas 10 Teknik Logistik. Priscilia. Sisilia, Oh, Sisilia. Ini Priscilia. Kelas berapa kamu, Dok? kelas 10 Kelas 10. Teknik Logistik. Teknik Logistik apa kuwi? tentang pergudangan dan administrasi. Oh, so kerjanya bulog. Apa ngurusi beras. Cita-citamu pengen jadi apa? Poluan. Logistik pol. Katanya saya jadi nganu saya, jadi aslog nih, asisten logistik. Kenapa pengen jadi poluan? Karena ingin membanggakan orang tua. Oh, jadi kalau jadi polisi mesti membanggakan orang tua, no? Umpama ora ketompo jadi polwan, ya minimal jadi polisi tidur ya. Nah, itu polisi paling ikhlas kalau ditabraki meneng wae, kudanan range yo, praton jeluk gaji. No? Sama jenengmu? Sisilia Melani Putri. Sisilia. Sapa polisi tidur jenenge Sisilia. Muga-muga jadi polwan. Kalau jadi polisi itu sekarang ada tes akademik, tes psikologi sama fisik. Makanya akademikmu harus bagus, minimal matematika. Matematikanya harus bagus karena banyak yang gagal tes polisi itu gara-gara akademiknya jelek. Matematika kan diteskan dan ya. Matematika, kemudian psikologi itu. Kalau saya lebih suka pelajaran sejarah daripada matematika. Aku matematika belas reso tuh.
Kamu tahu kenapa matematika lebih susah daripada pelajaran sejarah? Jawabannya adalah kenapa matematika lebih susah daripada pelajaran sejarah? Karena memperhitungkan masa depan gak semudah mengenang masa lalu. Iya. Apa pertanyaannya Pak Polwan, Bu Polwan? Gini, Oh ya, saya guru-guru banget, Polwan kok tipu sak biting gitu. Kau jelok transfer energi dari Burini gitu. Kamu makannya dikit apa banyak? lumayan banyak. Banyak. Oh, banyak kok guru. Itu dua kemungkinan. Orang makannya banyak tetap kurus, Bu. Itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Katanya azab saya gitu. Apa Sil? Pertanyaannya Sil? Gini Gus, untuk menjaga Kayak Gus, kayak polisi. Ini Gus. Kedeni. Kamu kan mau jadi polisi. Dua balok itu pangkatnya berarti apa? Pak Edi itu pangkatnya berarti apa? Oh, nembus sumerap. Itu namanya itu. Kalau satu ibda, kalau dua itu, kalau tiga AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Iya. Allah. Ayo Polwan. untuk menjaga Polwan ini, orang polisi wanita lagi, polisi wandu. Moga-moga jadi polwan, polisi wanita Indonesia. Amin. untuk menjaga istiqomah di era milenial saat ini kan itu susah banget Gus. Nah, bagaimana caranya agar kita semua itu menjaga istiqomah dengan baik? Kamu tahu kenapa istiqomah itu berat? Istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat. Apalagi si Ilham istirahat mencintai Renata. Iya. Santai Ham, santai. Rasa galau Ham. Ilham galau. Gak usah galau-galau Ham. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ilham, mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian? Iya. Jadi begini dok, al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus dibandingkan 1000 kemuliaan. Kenapa? Karena saking beratnya istiqomah. Lah supaya orang bisa istiqomah itu caranya bagaimana? Fokus dengan tujuan. Ya, tujuanmu pengen jadi polisi, ya kamu fokus. Bagaimana cara fokus? Fisiknya dandani. Contoh, santrinya Gus Miftah kemarin mau ngelamar tentara, gagal. Tes akademinya bagus, psikologisnya bagus, fisiknya bagus, kecolongan, untune elek. Loh, untune elek, gingsul. Akhirnya dia ditolak jadi tentara. Panitianya tak telepon dan, Pak panitia tentara, kenapa santri saya ditolak jadi tentara? Mohon maaf Gus, fisiknya sih bagus, akademik bagus, tapi giginya jelek Gus. Aku langsung ngomong, Pak tentara, kamu harus ingat, tentara itu tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, orang cokot-cokotan. Aku yang ngono tau. Kamu harus fokus dengan tujuan, belajar yang benar, sungguh-sungguh, minta bimbingan dari guru-guru. Belajar bagaimana cara jadi polisi yang baik. Nah, kalau kamu bisa itu pasti bisa istiqomah. Gus Miftah itu ngaji di klub malam istiqomah 25 tahun. Contoh ini, yang saya besok di Bali. Anak-anak bikin kayak gini. Siraman rohani bersama Gus Miftah, Bose VVIP Club. Nanti ketemunya yang mbak-mbak ngunui. Makanya saya besok saya persiapkan kacamata yang lebih hitam. Kacamata men matamu, kacamata men gitu. Tambah gede cok ngawur. Cara jelas sih. Tak tahu apa duit kapok loh we. Ini band dari mana? Apa? Oh Banjari. Ini namanya Astagfirullah Band. Astagfirullah Band. Namanya apa namanya? Namanya apa?
aligator. Kok medeni toh? Dari sini, dari sekolah siswa ya semua tak sangoni tapi dongo. Jadi fokus kepada tujuan dong. Jangan tolak-toleh. Dan yakin orang istiqomah itu berat karena banyak masalah. Maka yang perlu Sisilia ingat adalah seberapa besar pun masalahmu, itu bukan masalah saya. Itu masalah kamu itu. Jangan tengok-tengok kanan kiri. Fokus dengan tujuan. Kayak tadi tuh prinsip naik kereta api. Jalan di atas relnya, jangan berhenti kalau belum sampai tujuan. Ono sing rusui tabrak. Oh, gagah tuh. Muka-muka jadi polisi we. Pengen masuk secaba atau akpol? Insya Allah akpol. Medeni akpol. Akpol. Yes, muka-muka jadi polisi. Ayo kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbah Mudin. Perkenalkan Gus, nama saya Muhammad Satria dari Listrik 5. Listrik 5? Itu berarti anti kesetrum gue. Listrik 5 ya misalnya. Satria apa cita-citanya Satria? Tentara Gus. Oh, tentara. Saya ndelok untumu merongos apa ora? Nah, ora ketompo gara-gara untu. Kamu sekarang kalau push up berapa kali? Asik 20 Gus. Mosok tentara 20, aku wis umur 43 pengen 30 kuat kok. Tasik merintis. Oh, tasik merintis. Oh, langsung dia jawab, sorry Gus, kita perintis bukan pewaris. Wah, sosokan rupamu Sat. Kenapa pengen jadi tentara Sat? Ini kuteng TikTok nih lihat. Nih kalau Gus. Oh, korban TikTok cah iki awal. Ngelihat Apa hubungannya tentara karo TikTok? kelihatan ini ketok gagah ngoten. Oh, ketok gagah. Kula pengen ketok gagah rasa di tentara dadi tiang listrik wae. Kuwi luwih gagah. Aku ngerti. Karena trennya sekarang cewek-cewek itu lebih suka dengan cowok yang berseragam. Iya. Ngoten Gus. Contohnya Yeni Inka. Iya. Ya itu lah. Wih lo, pinter gitu. Sapa mau Renata? Kalau pengen dengan cowok berseragam gak usah tentara. Rapi kalau pemuda Pancasila. Ayo Satria, apa pertanyaannya? Gus, kenapa di Indonesia yang Lah ngopo? Nih Gus, Oh, termasuk dengan negara mayoritas Muslim lebih sering berkorupsi daripada negara seperti Jepang yang tidak mayoritas Muslim tapi minimnya korupsi Gus. Lah ning Amerika kira-kira tahanane kayak oke muslim apa non muslim? Non Muslim Gus. Muslim. Lah ning Indonesia oke muslim apa non muslim? Muslim. Kenapa? Nggih. Lah ning Amerika tahanane kira-kira sing dipenjara oke muslim apa non muslim? Non Muslim. Non muslim. Lah ning Sidoarjo negerian penjara kuwi oke muslim apa non muslim? Muslim. Kenapa? Nggih, karena di negara itu mayoritasnya Ya kuwi jawabannya goblok gitu loh. Kalau ada orang Islam korupsi, yang salah orangnya apa Islamnya? orangnya. Orangnya salah di dalam beragama, memahami agamanya. Aja mau delok Islami. Contoh, an-nadhafatu minal iman. Kuwi hadis apa? Hadise wong Islam. Kira-kira Singapura karo Sidoarjo luwih resik ndi? Singapura. Singapura. Padahal saya kayak Islami Sidoarjo apa Singapura? Sidoarjo Gus. Sidoarjo. Sing salah Islamnya apa Sidoarjo? Ya orang Sidoarjo. Ya kowe kuwi. Pemahamannya ngono le. Kalau kita sekarang banyak koruptor muslim, ya Indonesia mayoritas Islam kok. Neng Kim Jong Un, neng Korea Utara, sing ndukung pancung ya orang non Islam. Wong ning kono ki jenderal Bu, rapat kok turu dipateni karo Kim Jong Un piye? Kim Jong Un ki rupane ya kaya Ilham iki lah ini bentuk-bentuk ini. Oh ngetem-tem. Ya wes memperdas wes masing-masing 300.000 weh repot iki. Kalau kamu dikasih uang ditabung bercelengi. Ditabung kok celengi. Makanya ada istilah bayi tabung bukan bayi celeng.
nih buka ke amplop. Kaosnya dibagi kaosnya dibagi. Salah. Dolar. Loh, kowe kok tak kayak malah memedasmu ora payu. Kamu njaluk dolar. Ora pantes karo rupamu, rupa dosa kok nang dolar. Ilham. 300.000. Itu kok paham? Iki ngeslot tak ajar ndasmu kowe. Terus Bos. Iki siapa jenenge? Satya. Renata. Cecilia. Ayo foto dulu itu. Dibuka kaosnya. Ini adalah penerima bansos dari Krian. Oke. Makasih le. Cangkem iki Priscilia duite nggih ngrapake untu matane. Jam berapa lagi? Yaudah 2 lagi Mas. 1 cewek 1 cowok. Oh 2 lagi, ayo. Guru ya Gus, pripun? Guru. Wis guru ya ento, wis terus. Oh, guru monggo. Masa ya gurune ora ngalah karo murid. Nah, niku. Ngalah kalau murid. Udah dapat hadiah tadi ya? Oh, satu. Oh. Ya udah sini. Yang udah dapat hadiah. Dua cowok karo murid wae mesake murid. Murid. Ayo Mas. Ya dua cewek 1 cowok. Oh 2 cewek ya tadi yang sebelahnya. Yang tadi berdiri. Oh yang tadi berdiri gitu Mas. Cowoknya tadi monggo ya Mas. Ada cowoknya 1 sini. Ya bocah terus sangone dhisik. Atro. Bakso sak mangkok piro? Oh, 100.000 mbahmu bakso 100.000. Bakso sini emas po. Yang 500 gitu ke bakso. Alhamdulillah. Ya, ayo baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alia Saraswati dari 11 RPL 2. Cita-citamu apa Saras? Jadi pengusaha Pengusaha apa? kuliner. Oh kuliner. Oke. Ya semoga-moga di pengusaha ceker. Ceker gobios. Kalau ada Kamu pengusaha kuliner. Sidoarjo kuliner yang recommended untuk saya apa menurutmu? bakso mercon, Buka poso kon nguntal bakso mercon, apa ora mbledos wetengku? ada juga lontong kupang Gus. Lontong Kupang. kupang. Nggih. Berarti lontongnya tuku ning kupang ngono. Pengusaha kuliner. Apa Ner? Kalau ada seseorang yang agamanya cukup kuat tetapi mereka dengan mudahnya menghakimi orang lain seperti sedikit-sedikit ngomong haram, ngomong dosa atau suka mengkafir-kafirkan orang. Bagaimana menurut Gus terhadap orang yang punya sifat seperti itu? Ruya anil Imam Malik radhiyallahu anhu yaqul la tangduru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Tapi yang perlu kamu lakukan apa? Wangduru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tapi lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu seperti seorang hamba. Makanya Gusmi pesannya begini, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat supaya kamu tidak gampang menyalahkan orang lain. Pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kamu lebih hati-hati dan waspada. Yang perlu kamu lakukan itu bukan memandang kesalahan orang lain, tapi pandanglah dirimu sendiri. Makanya ada kalimat yang bunyinya aslih nafsaka yasluh lakan nas.
Perbaikilah dirimu, maka orang lain akan berbuat baik kepadamu. Jangan menuntut orang lain berbuat baik, tapi tuntutlah dirimu sendiri. Problemnya itu apa? Problemnya satu. Seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau orang lain salah kita tuntut, kita hakimi. Kalau kita salah biasanya membela diri. Makanya kalau ada orang jelek, jangan dijelek-jelekkan, tapi kamu doakan. Kamu menjelekkan mereka tidak akan pernah merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi jalan hidayah bagi mereka. Ngono. Ojo membiji wong, yang perlu kamu lakukan biji diri sendiri. Kenapa? Karena kalau biji orang lain nggak perlu belajar. Para percaya takono burini. Oh tahu. Jadi ada ya. Nggak usah. Wah itu tokoh agama kok begitu. Delok awakmu dewi. Nggak usah delok orang lain. Yang tugasnya mencari kesalahan orang itu bukan kamu, Pak Polisi. Ayo kamu. Bok, dudukmu yang maskulin dudukmu yang maskulin masuk feminim lah ngene lho. Ngene gagah lho. Oi, mic-nya ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Syafiq Fatah Abdillah dari Syafiq Fatah Abdillah. Syafiq Fatah Fatah Abdillah Abdillah. Luar dari biasa. kelas 10 RWL 5. Wajahmu tidak seindah namamu. Fatah kelas berapa Fatah? 10 RWL 5 Gus. Apa itu? Rekayasa berangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Oh, jadi nggak sekolah liwet, bubur. Cita-citanya apa, Fatah? Cita-citanya jadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Bapak pengen jadi pengusaha tapi nggak konkret, pengusaha apa lu? Jodol salah apa anggur apa degan? Juragan ayam Gus. Juragan ayam Gus. Apa? Juragan ayam. Lo juragan ayam ngono. Teleke diurusi. Lo Gus minta dinyak Gus telek ra apa-apa kok. Kan saya dulu Gus Nur itu. Manggil saya Gus Telek. Dasar Miftah Gus Telek. Tak jawab ora apa-apa, aku seneng dadi telek. Soalnya apa? Telek ngesekti. Buktine ora ana wong sing wani ngidak-ngidak telek. Aku bahkan Burini ngidak telek langsung dinglang. Aduh telek. Tapi lucunya Burini ngerti telek malah diambu telek poyo. Alah Burini. Seneng ada ngambu telek. Apa pertanyaannya, Fatah? Jadi gini Gus, kan Biye. Jadi gini Gus, apa? Biye. Kayak biasanya Gus Miftah kan biasanya ngaji di mana itu yang tempatnya perempuan malam itu. Perempuan malam itu apa? Tretes itu Gus. Tretes. Iya. Terus ngomongnya begenggek ngono lah ngelmen. Nah itu kan biasanya kan nggak ada hubungan suami istri sih Gus. Gak ada hubungan suami istri. Biye biasanya. Biasanya kan nggak ada hubungan suami istri itu Gus. Yang kayak ke Oyo kemana itu. Ketoknya biasa dolan ning onyo cah iki. Gak ada hubungan suami istri dolan ning onyo terus. Itu kan otomatis itu kan termasuk dosa besar kan Gus. Itu cara ngehilangin dosa besarnya itu gimana Gus? Ketoknya bocah iki dolanane micet cah iki ketok iki. Jenengmu tak ganti wae. Ganti apa Gus? Handoyo. Hasil anak didikan onyo. Kamu kenapa tanya seperti itu? Pinter deh, mikir dipateni. Aku mlebu sekolah baru iki ora cah takon babakan begenggek baru iki aku. Ojo mau pateni wae. Kenapa tanya seperti itu? Kenapa? Fenomena apa yang kamu lihat? Ya kan saya kalau gitu itu kan dosa sih Gus. Malah
kayak kalau di mana itu kalau ketahuan gitu hukumnya diranjang sampai mati gitu. Oh, lakonangan dosa, lakonangan ra dosa ngono. Jadi begini, Mas Fatah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dan akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Jadi budayanya masih kamu jaga, tapi Islaminya juga masih terjaga. Karena nutup aurat tanpa harus ketat. Kelihatannya nutup aurat tapi ketat, itu hakikatnya nggak nutup aurat. Kelihatannya nutup aurat tapi transparan, semrawang, itu namanya juga tidak nutup aurat. Kamu jangan pakai baju semrawang. Kan diingatkan sama Waljinah, yang semrawang kali ini banjir. Lagunya itu loh Bu, semrawang kali ini banjir gitu. Oh, Semarang. Coba, kamu pilih yang ketat apa enggak? Tidak. Tidak, ya kan berarti kamu bisa pakai kebaya yang tidak harus ketat. Saya pakainya itu dulu pakai gamis brokat, itu juga merusak apa enggak? Merusak kebudayaan Indonesia. Bukan apa? masalah merusak apa enggak, minimal kamu menghargai peraturan sekolah kamu. Paham enggak? Kalau merusaknya enggak. Tapi ketika peraturan sekolah A, kamu melakukan B, kira-kira yang membuat peraturan itu tersinggung apa enggak? Jadi menjaga hati orang lain untuk tidak tersinggung, tidak menyakiti hati orang lebih utama dari hanya sekedar nutup aurat. Kadang-kadang banyak orang nutup aurat tapi mulutnya banyak menyakiti orang lain. Yang paling bagus adalah auratnya ya ditutup tapi cangkemnya ya ora galak. Ah, itu baru keren. Jadi menjaga perasaan orang lain. Ya wis, masing-masing 300, khusus Onyo 400.000. Onyo. Wes sampai neng hotel Onyo tak ajar we. Ya. Ya. Yo. Oh iya. Foto dulu. Oke. Bapak, Ibu Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, dan Dewan Pembina, usai sudah acara kita hari ini, karena saya harus buka puasa di Surabaya, malam hari ini saya harus ke Pasuruan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan hari ini, saya teringat dengan salah satu dalil al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita sebagai bangsa ini harus mempertahankan kearifan lokal, walaupun tidak ada larangan bagi kita untuk mengambil dan mengadopsi perkara-perkara baru yang lebih baik. Terima kasih atas penerimaan dan sambutannya. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, matur nuwun